rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat keluangan waktu sehingga kita masih bisa sholat berjamaah di masjid di mushola syukur ini. Karena banyak orang yang diberikan nikmat sehat tapi tidak bisa meluangkan waktunya untuk sholat berjamaah. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembacaan hadis Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abu Darda bahwa suatu saat ada seorang anak lelaki yang duduk di samping, yaitu di sebuah masjid di Syam, dan berkata, "Ya Allah, permudahkanlah untukku aku mendapat sahabat yang soleh." Abu Darda berkata, "Dari mana engkau berasal?" Dia menjawab, "Aku dari Kufah." Abu Darda berkata lagi, "Bukankah di antara kalian ada orang yang menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah yang tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Hudzaifah?" Dia berkata, "Benar." Abu Darda berkata lagi, "Bukankah di antara kalian juga ada seorang yang dilindungi Allah dari setan karena doa Rasulullah?" Dia berkata, "Benar." Kemudian Abu Darda berkata lagi, "Bukankah di antara kalian ada seorang yang biasa membawa syiwak dan bantal Rasulullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud?" Dia menjawab, "Benar." Abu Darda mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud selalu membaca surat Al-Lail demi malam bila menutupi cahaya, demi siang yang muncul dengan penuh kemenangan. Surat Al-Lail ayat 1-2. Kemudian Abu Darda berkata, "Orang-orang ini penduduk Syam berusaha keras membuat aku menerima sesuatu yang lain dari yang kudengar dari Rasulullah SAW." Dilanjutkan hadis yang lain dan surat-surat dalam Al-Quran. Ini Allah turunkan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Kalau bisa dilakukan, bukan hanya dosa digugurkan, tetapi setiap hurufnya mempercepat terkabulnya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua surat dalam Al-Quran yang bila dua surat itu dibacakan, itu setiap hurufnya dihitung bisa berpotensi menggugurkan dosa sekaligus mengabulkan doa yang dimintakan. Sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia dan akhirat. Kalau salah satu kurang baik, diperbaiki oleh Allah. Dunia baik tapi akhirat tidak, maka oleh Allah kepada yang Allah lebih baikkan. Surat pertama adalah surat Al-Fatihah dan surat kedua Al-Baqarah. Tidak dari ayat pertama karena kepanjangan, cukup dari 2 ayat terakhir. Sesuai dengan hadis Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, "Bainama Jibrilu alaihi salam qaidu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min qaumihi farafa'a ra'asa faqala, haza ba'bu minas samai futihat yauma walam yubtaha qattu illal yauma fanazala minhu malikum faqala, haza malaku nazala ilal ardi lam yanzil qattu ilal yaumi fassalama wa qala, abashir binurin ustiyahuma lam yu'tahuma nabi qoblaka, Fatihah kitabah wa hosyatimah suratul Baqarah lan naqara bahrofi minha illa u'tita." Ketiba dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Jibril alaihissalam sedang duduk di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar suara seperti nangis bunyi gemeretak halus dari atasnya. Maka Jibril mengangkat kepalanya dan berkata, "Ini adalah pintu langit yang baru saja dibuka pada hari ini. Sebelumnya pintu ini tidak pernah dibuka sama sekali kecuali hari ini."
Lalu turunlah seorang malaikat dari pintu itu. Jibril berkata, inilah malaikat yang turun ke bumi untuk pertama kalinya. Sebelumnya ia tidak pernah turun sama sekali. Malaikat itu kemudian memberi salam dan berkata, bergembiralah dengan dua cahaya yang telah diberikan kepadamu, yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau. Ya Fatihul Kitab, surat Al-Fatihah, dan penutup surat Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf darinya kecuali engkau akan diberi pahala dan karunia-Nya. Hadis riwayat Muslim. Marilah kita membaca surat Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Kita sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan bagi yang hafalnya. 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi rabbihim wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Inti dari 2 ayat terakhir Al-Baqarah adalah Allah tidak membebankan suatu kaum pokoknya tidak membebankan suatu kaum melebihi kemampuannya. Jadi intinya dari surat Al-Baqarah 2 ayat Al-Baqarah itu 2 ayat terakhir seperti itu. Faedah dari hadis itu adalah keutamaan surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Kitab Allah adalah cahaya yang menunjukkan jalan menuju petunjuk yang paling lurus. Seorang mukmin ketika membaca Al-Quran hendaknya memohon kepada Allah agar diberi taufik untuk mengamalkannya dan pertolongannya agar dimudahkan dalam kebenarannya. Bahwa langit memiliki pintu yang darinya turun perintah Allah yang bersifat ilahi. Tidak satupun pintu terbuka kecuali dengan izin Allah. Dan setiap pintu itu turun suatu urusan yang telah ditentukan. Hadis ini mengandung penetapan sistem ketinggian bagi Allah yang maha tinggi. Juga menetapkan bahwa Allah berbicara dengan suara yang nyata, tanpa tahrif dan penyelewengan makna, dan tanpa penolakan sifat, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah dalam hal salaf mengenai hal tersebut. Insya Allah kita selalu mengamalkan membaca surat Al-Fatihah dan selalu membaca dan menghafal 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Insya Allah ya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.